Saya akan membacakan alur cerita The Intern yang ditulis, disutradarai dan diproduksi oleh Nancy Meyers pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Robert De Niro yang berperan sebagai Ben Whittaker dan Anne Hathaway sebagai Jules Austin. Dan seperti apa cerita film ini? Yuk, kita simak. Kisah film ini diawali tentang Ben yang berusia 70 tahun. Istrinya telah meninggal 3,5 tahun yang lalu. Anak dan cucunya tinggal di San Diego. Dia tidak terbiasa tidak melakukan apa-apa. Sepulang dari pasar, Ben melihat sebuah pengumuman lowongan perusahaan startup fashion online bernama About the Fit yang membutuhkan seorang pekerja magang senior untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan tersebut. Dan di rumah, akhirnya Ben mencoba membuat video lamaran. Dan beruntung, Ben menjadi salah satu kandidat magang senior yang dipanggil untuk melakukan interview di perusahaan tersebut. Akhirnya, Ben pun diterima. Ben diterima sebagai karyawan magang bersama 3 orang kandidat lainnya. Dan mereka semua usianya berbeda. Ben mendapat tugas sebagai asisten Jules Austin. Ben pun menghadap ke Jules dan memperkenalkan dirinya. Jules menawarkan Ben untuk pindah divisi bila tidak yakin menjadi asistennya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Ben. Dan akhirnya, Ben pun menjadi asisten Jules dan selanjutnya dia menunggu perintah melalui email. Ben rajin membuka email, namun belum ada email yang masuk. Karena tidak melakukan apa-apa, Ben pun memilih membantu karyawan yang lain yang membutuhkan bantuannya. Jules yang sedang berbicara dengan Cameron melihat meja yang berantakan. Membuat Jules menjadi risih dan juga stres. Dan akhirnya Ben mendapat email untuk membantu Jules. Tugasnya membersihkan jas yang sedang Jules pakai karena ketumpahan makanan. Pada saat bersamaan, Jules mendapat kabar kalau investor perusahaannya menganggap dirinya terlalu cepat berkembang sehingga khawatir kedepannya About the Fit akan kehabisan ide. Sehingga Jules harus mendapatkan pengawasan dari co-CEO yang berasal dari luar perusahaan. Ini membuat Jules marah dan sedih karena tidak dapat dipercaya oleh investor. Ben yang sudah berada di ruang rapat, di mana Jules sedang meeting, melihat Jules yang menangis. Kesedihan Jules dirasakan oleh Ben. Paginya, saat sampai kantor, betapa terkejutnya Jules ketika mendapati meja yang biasanya berantakan sudah bersih. Jules terlihat bahagia dan mengucapkan terima kasih ke Ben yang telah membersihkannya. Ben terpesona dengan terapis pijat di kantor tersebut yang bernama Fiona. Dia pun mendapatkan pijatan dari Fiona karena telah membuat bahagia teman-teman di kantor dengan membersihkan meja. Suatu kali Ben melihat supir Jules tidak dalam kondisi baik. Ben menawarkan diri untuk menggantikan supir Jules dengan dirinya untuk menemui kandidat CEO. Saat turun dari mobil, Jules menyadari kalau ia belum makan siang. Tanpa diminta, Ben membelikan sup yang akhirnya disantap saat perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Ben yang akan makan malam jedanya dengan menelpon Fiona. Mereka pun janjian untuk bertemu. Paginya, Mike tidak dapat dihubungi, sehingga Ben yang menjemput Jules. Saat menjemput, Ben diajak masuk oleh suami Jules yang bernama Matt dan berkenalan dengan Paige, anak mereka. Saat di mobil, Ben banyak bertanya, yang membuat Jules ingin memindahkan Ben
ke divisi lain. Setelah mengantar Paige, mereka ke gudang. Di sana, Jules mengajari karyawan gudang bagaimana packing busana untuk para pelanggan, agar dapat diterima dalam keadaan cantik oleh para pelanggan yang telah berbelanja. Sesampainya di kantor, Ben pun mengunjungi ruangan Fiona, dan Fiona pun memijat kaki Ben sambil janjian untuk makan siang bersama. Hari berganti malam, Ben dan Jules masih di kantor. Saat makan pizza, Jules mengajak Ben makan pizza bersama, dan Jules pun menanyai pekerjaan Ben sebelumnya. Ternyata, kantor yang mereka tempati saat ini adalah kantor Ben sebelumnya. Ben pun menceritakan sejarahnya. Sampai Jules melihat kalau Ben sedang mencoba membuat akun Facebook. Dan Jules pun membantunya. Saat pulang, karena merasa nyaman, Jules untuk pertama kalinya tertidur di mobil, bahkan sampai ngorok. Keesokan paginya, Jules yang terlihat bahagia dibuat kaget karena yang menjemput bukan Ben, tapi seorang wanita bernama Doris yang ternyata tidak tahu arah jalan dan tidak hati-hati saat membawa mobil. Dan akhirnya Jules lah yang menyetir. Jules pun mendatangi Ben yang sedang dimintai tolong membeli kopi. Di kafe tersebut, Jules minta maaf atas kesalahannya. Dia pun meminta Ben untuk kembali menjadi asistennya. Karena pengalamannya Ben dalam perusahaan sebelumnya, maka Ben dipercaya untuk membantu Becky dalam mengurusi beberapa dokumen. Hal ini membuat Becky merasa tidak dipercaya oleh Jules padahal ia lulusan bisnis dan sudah mengorbankan banyak waktunya. Ben dengan sikap kebapaannya pun menerangkan dengan kalimat yang bijak, serta tidak lupa meminta Jason yang menyukai Becky untuk menenangkannya. Saat sedang melihat pergerakan penjualan bersama timnya, Ben memberikan laporan tentang data pola pembelian pelanggan. Ternyata, perusahaan menaruh promosi di tempat yang mahal tetapi paling sedikit pelanggan. Sedangkan di stasiun televisi yang investasinya sedikit, malah memiliki potensi banyak yang melihat dan jadi berbelanja. Jules pun terkesan dan Ben pun menyatakan kalau ia melakukannya atas bantuan Becky. Davis yang sedang tidak memiliki tempat tinggal diajak Ben untuk tinggal di rumahnya. Di mobil, Jules mendapatkan telepon dari mamahnya yang selalu membuatnya kesal. Hal ini membuatnya curhat ke suaminya yang ia tulis melalui email. Saat tiba di kantor, karena terburu-buru saat turun, dia bukan mengirim ke Matt, tapi mengirim ke mamahnya. Dan sayangnya, dia menyadari saat di dalam kantor. Saat masuk ruang rapat, Jules minta bantuan kepada karyawannya untuk mengakali email yang sudah terkirim agar tidak dapat dibaca oleh sang penerima. Namun sayangnya jawabannya tidak bisa. Dan Ben pun memberi ide mencuri komputer tersebut. Ben pun pergi dengan Jason, Davis, dan Louis. Mereka membagi tugas. Jules mengatakan kalau kunci berada di bawah pot. Tapi ternyata banyak pot di sana. Saat masuk rumah ternyata rumah tersebut memiliki alarm. Meskipun Jules yang dihubungi via telepon mengatakan itu alarm palsu karena mamahnya gaptek, Ben, Davis, dan Louis segera mencari laptop yang dimaksud. Saat sedang membuka email, ternyata mereka mendengar sirine polisi yang membuat mereka panik, termasuk Jules yang masih di ujung telepon. Tapi untungnya mereka berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba. Hari pun berganti. Ben yang mengajak kencan Fiona mendadak harus mengajaknya melayat temannya dahulu di gereja. Di sana juga dihadiri wanita yang menyukai Ben. Sepulang dari makan siang, mereka pun mengungkapkan jati diri mereka dan keluarga mereka. Keduanya pun mengungkapkan perasaan mereka.
dan mereka pun jadian. Pada suatu pagi, ketika Ben menjemput Jules, dia disambut dengan Matt yang terlihat sakit dan Paige yang sedang rewel. Ternyata Paige tidak mau diantar pengasuhnya ke ulang tahun temannya, dan Ben lah yang mengantar Paige ke ulang tahun temannya di sebuah taman. Paige yang merasa sakit akhirnya mengajak Ben pulang. Saat dekat rumah, Ben melihat Matt sedang dengan wanita lain. Kejadian tersebut ternyata mempengaruhi sikap Ben. Dia terlihat lebih murung dan banyak diam di saat di kantor. Jules mengatakan kepada Matt dan Paige kalau akan ke California untuk mewawancarai kandidat CEO. Jules meminta Matt untuk ikut. Namun sayangnya, Matt tidak bisa karena ada acara di sekolah Paige. Lalu, Ben diminta Paige untuk menemani Jules ke California. Dan beruntung, Ben bisa. Ben meminta Jules agar berhenti bekerja selama di pesawat. Di hotel yang mereka inapi terdengar bunyi alarm kebakaran. Mereka pun keluar hotel dan menunggu di pinggir jalan. Setelah dinyatakan aman, Ben pun mengantar Jules ke kamarnya. Dan saat di depan kamar, Ben ditawari mampir. Di kamar, mereka bercerita, dan Jules pun menceritakan tentang perselingkuhan Matt dengan ibu dari teman sekolah Paige. Ben pun memberitahu kalau ia sudah tahu dan melihatnya. Paginya, Jules pun mewawancarai kandidat CEO tersebut. Dan hasilnya, Jules menyukainya. Sesampainya di rumah, dia pun disambut sang suami. Mereka pun membicarakan keadaan rumah tangga mereka. Dan Jules mengatakan kalau ia sudah mengetahui perselingkuhan yang Matt lakukan. Mereka pun sepakat untuk sama-sama merenung mengenai rumah tangga mereka ke depannya. Paginya Jules menjemput Ben di rumahnya. Dia bertemu Davis di tangga. Dan betapa kagetnya Jules ketika dia ketemu Fiona. Jules ikut bahagia mengenai hubungan Ben dan Fiona. Lalu Ben dan Jules pun berdiskusi tentang penerimaan CEO baru tersebut. Dan Ben mengingatkan saat dia melihat Jules menerangkan bagaimana melipat baju saat di gudang. Tidak ada orang lain yang memiliki komitmen untuk perusahaan barunya nanti. Perusahaan membutuhkan Jules dan Jules pun membutuhkan perusahaan. Seseorang bisa datang dan pergi, tapi mereka tak pernah tahu apa yang kau tahu. Banyak masukan yang Ben ungkapkan ke Jules, dan Jules pun berterima kasih akan pandangan Ben. Sesampainya di kantor, Becky pun langsung update perkembangan perusahaan ke Jules, dan Jules pun mendapatkan bunga dari kandidat CEO yang terakhir diwawancarainya. Matt menemuinya. Mereka pun berbicara di ruang rapat. Matt mengatakan semuanya sudah berakhir. Apalagi sekarang Jules siap memberikan semuanya untuk kebahagiaan Matt. Matt ingin tidak perlu ada CEO dan siap memperbaiki rumah tangganya agar selalu bahagia. Dan Jules pun sudah memutuskan tidak membutuhkan CEO dari luar. Selanjutnya, Jules mencari Ben yang ternyata sedang cuti untuk menceritakan perkembangan terbaru keputusannya. Dan akhirnya, Jules menemui Ben yang sedang yoga. Jules pun diajak yoga bersama Ben. Dan akhirnya, film selesai.